ridwanuh al-wadihi burhanuh al-mamsud fil wujudi karamuhu wa ihsanuh. Walhamdulillah ala ni'matillah wassalatu wassalamu ala sayyidi rasulillah sayyidina wa habibina wa karimina wa habibuna maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin ajaga yu'ashiku ashikis salata ala nabi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Hadratal mukarram wal muhtaram, sahibul bait, sahibul haul, sahibul hajjat, Bapak Otong dan keluarganya yang mengumpulkan kita pada sore hari ini dalam rangka acara memperingati haul daripada orang tua dan santunan anak yatim yang sudah ditulis di kertas ini. Fa insyaallah kehadiran kita pada sore hari ini pulang tidak disia-siakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang menjadi niat tujuan kita datang ke tempat ini semoga disukseskan oleh Allah. Apa yang menjadi cita-cita kita semua yang hadir pun senantiasa dikabulkan dan dimustajabkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau bahasa orang Betawi, sembari kita nungguin buka, begitu. Sembari kita nungguin buka, dengerin dulu, saya pengen nyaprak, pengen ngomong bentaran doang. Sekarang udah jam 5 lewat 10. Ngomongin jam langsung pada nengokin jam. Jadi peringatan haul pertama dalam sabda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yatba'ul mayyit salasa ahluh wa maluh wa amaluh. 3 perkara yang ngintil sama orang yang meninggal ke alam kubur. Kalau kita punya saudara, kita punya keluarga, kita punya tetangga, kita punya teman, kita punya karib, ini orang ninggalin kita, dipanggil dia punya umur ke hadapan Allah, ada 3 perkara yang ngintil. Tuh ibu-ibu ngerti yang mengintil, Bu? Ngerti ngintil, Bu? Ngikut, ya, ngikut. Ada yang ngintil, jadi nih pocongan kagak dewek-dewek, Bu. Ini pocong kagak dewek-dewek. Ini pocong dia masuk mentakan dipendem di kuburan. Ada yang ngintil 3 perkara. Yang pertama ahluhu. Kalau lakinya ninggal, bini pasti ngikut. Kalau orang tua yang ninggal, anak pasti ngikut. Kecuali yang digedegin, ogah kita ngikutnya gitu. Apalagi yang semasa hidupnya koret, medit, buntut gasiran, kuning bolnya, nontot lagi, mengdasar pelit bin medit bin koret, sampruk geledek nih orang. Dia ninggal, kita ki ogah ngikutinnya. Emang dasaran ketahuan jelek hidupnya. Yang kedua, ngikut sama pocong itu wamaluhu. Dia punya harta, dia punya banda juga ngikut. Kok bisa Ustadz duit ke bawah, banda ke bawah ketika kita menguburin orang? Ya wajib. Karena itu lobang 2 kali 1 2,5 juta sekarang. Lobangnya doang. Belum nama tukang galinya, belum nama pengurus makam, lain lagi tuh harganya. Maka banda juga kudu ngikut. Dia punya mobil ngeblatak, dia punya motor ngeblerot, semuanya ngikut, nggak ada yang ditinggalin. Kenapa? Bakal bawa orang yang takziah, ngikutin ke kuburan. Yang ketiga, ngikut sama pocongan, wa amaluhu. Amal perbuatan yang dikerjakan dalam kehidupan dia di dunia ngintil. Cuman kata Nabi, fayarji'usnan wayat ba'u wahid. Yang 2 merad. Ngerti merad? Ngerti merad enggak? Mantau. Ngerti mantau? Apa? Pergi. Yang 2 apa? Pergi. Pulang. Yang 1 tetap ngikutin dia. Apa itu dia yang pulang? Pertama ahluhu, keluarganya.
Walaupun ibu-ibu, bapak-bapak sekalian yang hadir sore hari ini, ketika masih muda menyatakan cinta kepada pasangan, bahwasannya aku mencintaimu seumur sehidup bahkan sampai matiku. Lempengan bininya modar, matu lagi tetep kagak pengen dimodar. Nggak mau dia ikut mendem. Mau kata itu laki cakep, setelannya kayak orang Arab, tinggi, gede, hidung mancung, matanya blok, alis sekereng, bulunya banyak, dia punya bibir belahan 45, mantep bener itu cowok. Udah keren bener itu cowok. Ini cowok istilahnya udah kembang desa sama cewek ya. Apa kalau laki? Daun desa dah. Daun desa kampung ini laki, nggak dia ngalahin. Kita demen banget sama dia. Lempengan dia mati, kira-kira ibu-ibu pengen dipendem bareng? Enggak. Maka ahluhu dia bakal pulang. Nggak bakal dia ngikut. Sekalipun kita punya anak, nih anak timbang atu-atunya, nggak dikasih lagi kita takdir buat punya anak 2 atu, timbang seatu-atunya nih bocah. Anak kita ninggal, orang tua resep bet nama nih anak, cinta bener sama nih anak, pengen ngegedein ini anak, biar jangan cuman palanya doang yang gede, awaknya gede. Ninggal ini anak, orang tua ge oga dipendem bareng, pulang. Yang kedua, wa maluhu, bandanya, motornya Ninja RR 2500 cc, 250 cc, harganya 80 juta tuh motor. Dibawa kober, bakal ngiring, yang punyanya dipendem. Lempengan itu yang punya udah dipendem, balik itu Ninja, belum sampai rumah diperbutin sama anaknya. Apalagi sertifikat rumah mah, orang baru modar kok, baru masuk rumah sakit diperbutin di rumah sama anak-anaknya pada. Iya. Ini motor mau kata cakep banget, balik. Emang apa Ustaz balik? Kon lobang 2 kali 1 gue udah 2 juta setengah. Gimana motor mau lu pendem? Susah urusan. Mobil Alphard, Velfire, bahkan Mercy sekalipun, ini harganya MM. Kita niat duit MM gue belum. Niat cuman sekedar di Google, bertumpuk-tumpuk tuh duit. Jangan lagi MM 100.000, gue kadang-kadang nemu, kadang-kadang kagak. Kita duit ke bawah waktu ke kober, tapi lempengan udah dipendem, pulang ke duit. Belum nyampe rumah tuh duit buras, bakal yang takjiah disempil-sempilin. Yang rada kayaan dikit nyempilin cepet, rada kelas menengah gocap, kelas ke bawah 20, bawah lagi parkiran doang dibayarin 2.000 sama dia. Semuanya pulang. Yang ngintil cuman atu, Bu, amal perbuatan kita. Maka Imam Syafi'i berbilang di dalam kitabnya, apa katanya? Jadilah engkau manusia yang ketika kita brojol, kita beranak ke alam dunia, kita yang nangis, orang pada girang. Kita punya bini nih, Bang, Pak, kita punya bini. Terus bini kita beranak, kira-kira kita girang enggak? Saking ku girangnya pasti kita nangis. Saking ku bahagianya kita punya anak pasti kita nangis karena kebahagiaan. Tapi ada nggak bocah baru beranak, baru brojol cekikikan, wah anak jadi-jadian itu mudah. Udah kagak beres, pesugihan tuh bocah itu, udah kagak danta. Semuanya bocah yang brojol pasti nangis. Semuanya kata Imam Syafi'i. Namun mati jangan sampai begitu. Kita balik ke hadapan Allah, orang pada senang, pada girang. Mampus, rasain, mengdasar koret, mengdasar medit, pelit, duduk kata segala macam. Di musola baru gegerawakan, innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Telah berpulang rahmatullah si Anu bin Anu. Oh, nah dia kata koret banget ya, seumur hidup ya. Yang kalau ada sumbangan orang mau ngasih bisa itu bocahnya, mati dia. Alhamdulillah tuh dah. Orang girang kalau pelit. Karena kebaikan dia selama di dunia nggak pernah bermanfaat sama orang, pasti dikata baik sama orang.
Lempengan mati orang pada resep. Tapi coba kalau ini orang semasa hidupnya sering bagi duit orang pengen ngutang dipinjemin sama dia, belum lunas pinjem lagi dikasih lagi sama dia. Terus ini orang yang ngasih mati. Innalillahi wa inna rojiun. Lah berpulang rahmatullah si pulan bin pulan. Lah ono dia utang gua masih banyak banget sama dia mati ya. Ngenes. Kenapa ngenes? Nggak dapat lagi orang yang bisa diutangin karena kebaikan. Maka kita nih berbuat kebaikan. Guru saya Al-Maghfurlah Abuya Kiai Haji Abu Bakar Sibli Banten, beliau pernah bilang, siapa orang yang mengadakan haul orang tuanya, maka yang dihaulkan itu pasti orang baik. Amin. Ini anak yatim masih pada ada nggak ini? Saya minta anak yatim cuma ngomong amin dong gitu dah. Anak yatim nggak usah berdoa banyak-banyak. Karena hadirnya anak yatim dorongan kita nih punya doa cepet nyampe ke Allah. Bukan dorongan doa yang pakai sorban kayak saya, bukan. Bukan dorongan yang pakai serebetan di sarungan orang. Sama dalil roman-roman atom. Sama kitab roman-roman sekebetan dia apal. Sama ayat roman-roman buah bejibun di pala dia. Belum tentu doanya wusul. Tapi kalau doa dari anak yatim, Pak, insya Allah udah kagak ada hijab lagi. Karena Nabi yang ngejamin, aku dengan orang yang mencintai anak yatim bagaikan dua jari yang disambungkan nanti di dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kita berdoa, ini nyantunin yatim bukan hanya untuk sekedar Bang Otong dan sekeluarga, namun dihadiahkanlah itu pahala untuk ahli kubur yang udah pada ninggalin beliau selaku keluarganya, termasuk kita yang pada datang. Dalam kitab Fathur Rabbani karangan Sayyidina Syekh Abdul Qadir Jilani qaddasallahu sirrahul adim, siapa orang yang menghadiri atau mentakziahi orang yang dihaulkan, maka walaupun yang dihaulin orang tua Bang Otong, hakikatnya kita punya orang tua yang udah pada meninggal, kebagian doanya. Kalau orang Betawi kayak saya, orang asli Cikunir. Saya orang asli Cikunir, Pak. Tahu Cikunir? Nggak tahu ya? Udah bagian dah, nggak tahu nggak apa-apa. Saya orang Cikunir, asli Bekasi Selatan. Saya punya kakek almarhum Al-Maghfurlah Empi Raden Haji Ilyas, tukang patah tulang, paling nyohor di sono. Itu uak saya. Nah ini cicitnya begini jogrogana. Iya, jogrogana, puji useta. Jadi saya punya engkong itu senang dia sama orang-orang yang berilmu. Sampai dia punya anak cucu turunan, alhamdulillah dikatakan dengan orang-orang turunannya adalah orang-orang yang berilmu. Bukan bagian kita ujub takabur karena kita berilmu, namun asbab biiznillah waridallah dari Allah Ta'ala. Maka kita yang hadir ini tempat, kukuhkan kita punya niat dalam satu tujuan, ilahi anta maksudi warido kamat lubi. Jangan datang kemari ngarabesek, jangan. Awas, yang datang ngarabesek mentang-mentang puasa. Gue diundang sama Mang Otong kali ntar buka gue diajak bareng, siapa yang mau ngajakin lu Madi? Kita nih jangan ngarep. Semuanya kerahkan kepada Allah. Karena kalau kita ngadain haul dewekan, nggak cukup 5 juta bang. Mohon maaf. Belum ustadznya yang nyaprak baik. Belum yang pada datang yang ngejedog aja. Belum yatimnya. Belum termakanan. Wah, puyeng pala kita dah. Daripada keluar banyak, mending ada acara haul kita palanin udah begitu. Kalau udah dipalanin nyampe jogrok itu ustadz dia bilang, Al-Fatihata ila hadaratir ruhi ila rahmatil hayyul qayyum min ahlil jamaah. Tek ustadznya diam, sempilin be dikit nama orang tua kita, uak nenek kita yang udah pada meninggal, sebutin. Kenapa disebutin? Bertabaruk dengan aulia Allah. Kata Sayyidina Syekh Abdul Qadir Jilani, Manqobah 38, siapa orang yang menyebut namaku disandarkan dengan pembacaan doa,
maka hakikatnya aku yang berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kitab Nurul Burhan udah ngejelasin doanya para aulia Allah la yuraddu, kagak ditolak. Sekarang tinggal kita doang dah, kepengenan kita apa. Maka kalau hajat pengen cepet-cepet dikabul, pengen cepet-cepet kaya mendadak, pengen cepet-cepet punya derajat tinggi, pengen cepet-cepet cita-cita kita terkabul, lu pepet pakai ilmu ngempet. Tuh, gue kasih tahu lo, ini ilmu mahal. Mengapa mahal Ustaz? Gue dapetin 12 tahun dulu gue mondok baru gue dapet. Ujung-ujung ngemondok 12 tahun cuma dapet ilmu pepet lewat ngempet. Udah itu doang. Sialan bener ya. 12 tahun mendapat ilmu ngempet. Bagaimana Ustaz ilmu ngempet nih? Gue ceritain sama lu pada. Kita nungguin buka dan jaga ya. Bagian dia antepin emang dasar Ustaz dia nyaprak. Jangan liatin jembai bu, jangan ntar dulu. Ya LOS masih baik, tenang aja. Jadi ilmu ngempet begini nih. Contoh bapak-bapak yang pada doyan rokok nyepur. Itu hari kita orang punya duit pisan. Roman-roman pengen minta sama bini udah diperengutin aja. Iseng dah kita dah. Kita kalau ketemu mandor pasar, mau kata itu mandor pasar induk Ramat Jati, sama bini kalau udah merenget, ya ilahi lo, takutan sama bini kita. Coba jajal kalau kagak percaya. Kenapa? Emang ada pepatahnya. Mau kata laki-laki dia punya kumis tebel banget kayak bager camatan, takut sama bini. Jangan lagi lu, Nabi Adam gue takut sama Siti Hawa. Nabi, ongkoh Nabi bagaimana kita? Bener ya? Dengerin. Ini kita hari nggak punya duit, udah gablok pisan. Pengen minta sama bini diperengutin, pengen ngambil ke warung, roman-romannya udah banyak bener itu bon. Nah, caranya bagaimana? Kita yang jadi laki modal peci mesarung, taruh kata gak punya kokok gue gak apa-apa, modal peci sama sarung. Itu paranin RT kalau enggak DKM masjid. Tanya DKM masjid musola, bang kira-kira ada yang tinggal nggak malam ini? Gitu. Udah nyampe di sono, jangan langsung duduk, jangan kayak orang alim belagu banget laguan lu pada main duduk aja nibrak dek dewek. Dari rumah mau datang pengajian jangan lupa bawa koreknya aja udah. Emang dasar harga belum duit pengen merokok. Ongko mulut udah asem banget. Duit juga gablok, pengen minta malu rumah-rumah dia. Datang ke majelis bawa korek. Udah nyampe ke majelis jangan langsung ngejedok duduk, jangan. Pura-pura deh kita kayak tuan rumah, begitu namanya nyambut-nyambutin tamu. Ntar tamu udah pada masuk kan kalau pengen mulai merokok udah dikeluar-keluarin tuh. Contoh rokok kita Sampurnamil, lu intek dulu mana nih yang Sampurnamil gitu. Kalau udah diintek duduk, kempet sebelahnya, duduk di sebelah dia. Warin tuh lu punya korek, ntar kan dia yang punya rokok tawarin bang. Rokok bang, wah iya bener nih, rokok kita tinggalan di rumah, padahal murah gablek duit. Dasar bocah setan gitu tuh, padahal murah gablek duit. Oh iya beneran ini, korengan doang. Rokoknya ketinggalan, udah lu kenyot tuh barang sebatang, 2 batang, 3 batang. Udah kira-kira ini rokok ada lengser, pergi. Bilang, saya kamar mandi dulu lah bentar ya. Gitu. Udah keluar kamar mandi udah ngejlok, mojok aja mojok. Jangan ke tengah lagi, awas lu diincer lu yang ada. Mojok, udah mau kelar kan keluar tuh rokok tahlil tuh. Yang pakai gelas aqua tuh ya. Intek lagi. Nggak dapat tuh intean. Pepet ustadznya. Yang namanya ustadz melayan rokoknya go. Mengapa? Kita menjemaah rokok segelas aqua bakal beli mah, yang samtek, yang opo, yang apalagi tuh, yang udang garam, lon yang filter, wah rupa-rupa. Tapi kalau ustadz melayan mah, dia mah dapatnya nggak pakai dapat gelas aqua, dapatnya bungkusan dia mah. Apalagi ustadz yang mimpin tahlil mah, bah bungkusannya bisa 3, kagak percaya lu bilangin, pepet ustadznya. Bilang Tad, diem aja, ngobrol aja Tad sama kita. Oh aja ngobrol gak apa-apa, lagian mau kata begonya ketahuan gua gak apa-apa. Duduk deket ulama, insya Allah berkah. Ya, udah deket sama ustadz, ntar ustadznya kan namanya pengen rokok dia asem, ditawarin juga lu longsorin aja tuh namanya rokok ustadz, berkah lah insya Allah. Dunia akhirat tuh ilmu ngempet.
Emang apa kalau kita dekat sama ulama, datang ke pengajian tablik akbar, mohon maaf itu pisang klimis-klimis. Coba kalau lu jadi jemaah kagak kenal sama ustadznya, nggak kenal sama DKM-nya, pisang busuk orang nemu di belakangnya. Coba jajal nggak jaya. Maka keberkahan ilmu ngempet ini kita pakai, bukan cuman pengen ngelongsorin rokok gua doang, bukan. Ini maksudnya ambil keberkahan dari orang yang punya berkah. Maka cari keberkahan, bukan cari kekayaan. Namun cek orang Sunda mah ulah neangan biar jadi jalma nu beunghar ulah. Jangan pengen jadi kaya kalau hidup, tapi kaya harus berkah. Insya Allah kehadiran kita pada sore hari ini, nih kita bareng-bareng ngedoain almarhum almarhumah, keluarga besarnya Mang Otong sama kita semuanya. Semoga almarhum almarhumah disisikan dengan sisi terbaik Allah Subhanahu wa taala. Beliau Mang Otong cinta dengan saya karena alhamdulillah beliau istiqomah sama pengajian saya. Jauh Pak dari sini ke Bekasi. Bolak-balik tiap malam Jumat udah bertahun-tahun, bukan cuma seminggu 2 minggu, nggak pernah lolos dia main ngajinya 3 serangkai. Dia Bang Sartono sama Bang Ujang bertiga-tiga itu. Saya sempat curiga nih orang mainnya bertiga mulu, bertiga mulu dia. Istiqomah bolak-balik ke Bekasi ngaji tempat pengajian saya. Maka kata guru saya nih jazain saya, asbab dia anak cucu turunannya cinta dengan amalan Sultanil Aulia Sayyidina Syekh Abdul Qadir Jilani, almarhum almarhumah mati diaku sebagai santrinya Syekh Abdul Qadir Jilani, mati diaku sebagai umat baginda Rasulullah, mendapati predikat mati dalam keadaan husnul khatimah. Peringatan buat kita semuanya insya Allah dalam menempuh bulan Ramadan di detik-detik malam hari ini. Pesan saya, jangan pernah kita lewatin malam-malam akhir bulan Ramadan. Minimal melek barang sejam 2 jam di atas jam 12. Ngapain Ustadz baca Quran? Jangan, gue tahu mata lu udah pada siwer. Ngapain Ustadz wiridan? Ya ilah, hitung-hitung wiridan. Kon duduk begini gue udah pada pegel nih Ustadz nyaprak kapan kelarnya tahu. Ada yang begitu artinya ngedumel aja gue udah paham. Kedengeran kuping saya peka. Ya, minimal melek di atas jam 12 malam barang sejam 2 jam insya Allah ntar keberkahan itu bakal datang buat kita semuanya, bisa menjadi asbab yang ngangkat derajat kita fid dini wa dunya wal akhirah. Yuk kita baca Fatihah, di mana Fatihah ini kita khususkan pertama untuk almarhum almarhumah kita semua yang hadir malam hari ini. Yang kedua kita Fatihahkan untuk Bang Otong sekeluarga pun sama senantiasa ditambah-tambah barokah oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketiga dikhususkan buat kita yang hadir malam hari ini, sore hari ini, semoga oleh Allah dari rumah bawa hajat pulang kabul hajatnya, dari rumah bawa penyakit ke tempat ini pulang disembuhkan penyakitnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Ala hadihin niyah wa ala kulli niyatin salihah wa ala man nawasidir rasul bil qabul wal wusul wal ijabah wa ala bahri syafa'ah Sayyidina Nabiyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam ma'muman lil du'a Sultanil Aulia Sayyidina Syekh Abdul Qadir Jilani min ajazana Abuya Bahi Junaidi Al-Baghdadi min ajazana Abuya bina Bahi Haji Tubagus Al-Mubarak liridho illahi ta'ala lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Fatihah kedua saya minta ridho, minta ikhlasnya. Di Cikunir tempat saya alhamdulillah dibangun pondok pesantren. Nama pondok pesantrennya Al-Asyiqiyah. Itu salah satu manhaj thariqah dari thariqah Qadiriyah wa Naqsabandiyah min jumlati thariqah syattoriyah. Doain saya lagi membangun luas tanah 8.000 meter. Insya Allah tahun ini disegerakan oleh Allah untuk dibuka, dilancarkan oleh Allah, karena ini pondok pesantren dibuka untuk umum dan secara gratis, nggak bayar sama sekali. Saya minta ridho ikhlas hatinya jemaah semua mendoakan. Saya nggak minta apa-apa,
Karena saya bukan minta kepada manusia, namun biar Allah Ta'ala yang menggerakkan kita punya hati dalam lisan kita mendoakan. Insya Allah dengan doa-doanya anak yatim, saya minta keberkahannya biar digabul oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Wa ila hadratin Nabi lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Kurang lebihnya mohon maaf dari saya. Wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.